Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep dan inilah dia Mitsubishi Xpander Sport 2018 Grey. I lost my best friend to 23. She left her body in Harvard. Pertama kali teman-teman lihat Mitsubishi Xpander Grey ini berbeda dengan Mitsubishi Xpander konvensional yang sering teman-teman jumpai di jalan. Ya, karena saya menerapkan beberapa segmen-segmen perubahan kecil di beberapa bagiannya. Check this out. Kita bahas satu persatu dari depan, samping, dan belakang. Bagian depan. Di bagian depan kita bisa lihat di sini kita sudah tambahkan elemen huruf yang punya aksen chrome bertuliskan Xpander. Ini ori Mitsubishi, di dealer-dealer Mitsubishi menyediakan ini. Lalu lanjut ke bagian bawah dari huruf ini, kita bisa lihat grillnya kita sudah ganti dengan grill Apollo. Nah, Apollonya ini jenisnya yang glossy. Ini di Apollo ini ada hitam glossy sama hitam doff. Cuman saya lebih pilih hitam glossy karena lebih lebih suka yang glossy aja sih. Biar dia lebih kelihatan elegan gitu, tapi sporty maco juga. Lanjut ke bagian sini. Kita udah tambahin garnish chrome juga. Ini garnish ada yang hitam juga, cuman kenapa balik lagi saya pilih garnish yang warna chrome? Karena saya ingin mobil Xpander ini lebih terlihat elegan dan enak dipandang untuk jenis MPV. Lalu untuk bagian selanjutnya ada di ini, lampu kita udah ganti pakai HID projector. Dia 3.0, dia bisa nyala pakai remote. Nah, remote-nya seperti ini. Jadi kita bisa ganti-ganti kalau bosen. Nah, ini kelebihan dari RGB. Kita bisa nyalain. Nah, kita bisa ganti-ganti warnanya sesuai dengan yang kita suka, mau warna hijau, mau warna pink, orange, biru, dan juga bisa dia kedap-kedip juga bisa. Nah, seperti itu. Lanjut ke bagian terakhir. Di bagian depan kita udah ganti body kit bawah. Ini body kit ori juga. Mitsubishi menyediakan body kit ini. Ada juga teman-teman saya di X-Smoke pakai body kit yang variasi ya, bukan yang ini. Kalau ini dia body kit resmi dari Mitsubishi-nya. Tapi kalau menurut saya body kit ini udah lebih bagus sih. Dia lebih simple, elegan, dan juga enak dipandang. Oh, I felt like heaven. I found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone again. Di bagian samping kita masih belum menerapkan apapun, masih orian lah istilahnya. Jadi bisa dilihat bagian samping masih tetap seperti pabrikan. Tapi di bagian velg, ini velg emang velg ori, cuman dia udah kita kasih aksen warna hitam. Dan ini stiker, jadi kalau misalkan kita bosan kita bisa copotin dengan mudah. Tapi ini stikernya kuat juga, nggak gampang kelupas gitu. Jadi lebih bagus lah, mantap. Ban masih ori 205 55 R16, belum saya ubah karena masih cukup nyaman untuk saya. Dan ini sebelah sini ada tutup ventil, kita ganti sama sensor TPMS yang nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Mungkin untuk bagian samping hanya seperti itu karena tidak ada penambahan instrumen-instrumen yang lain lagi. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Di bagian belakang kita langsung bisa lihat di sini ada garnish chrome juga sama seperti bagian depan karena kita belinya satu set. Jadi depan sama belakang kita udah pakai garnish chrome. Sebetulnya garnish seperti ini ada dua jenis, yang chrome dan yang hitam. Cuman kenapa saya memilih yang chrome? Ya itu balik lagi ke selera lah, karena selera itu PSBB sebenarnya. Punya selera beda-beda. Jadi ya bebas kalau itu. Lanjut ke bagian bawah, mungkin
di bagian bawah ini kita udah pasang towing buat pengaman juga, sekaligus buat mempercantik juga. Towing ini dia khusus buat expander, ya handmade, buatan suhu saya di Exmoc juga. Jadi nanti kalau misalkan ada yang tertarik, boleh, nanti saya tertarain di deskripsi atau ya gitulah, gampang. Terus lanjut ke bagian kompartemen kecil tapi penting. Di sini kita udah tambahkan sensor parkir agar lebih mudah untuk parkir. Jadi ketika nanti ada menabrak benda, mau menabrak benda yang di belakang, dia akan bunyi. Nah, lalu satu lagi di bagian belakang ada kamera mundur. Karena di tipe sport tidak ada kamera mundur kalau bawaannya. Tapi kami tambahkan karena ya agar lebih safety aja, nanti ketika parkir lebih enak terlihat ya di unit. Mungkin seperti itu saja. Kalau bagian belakang ini stiker nomor punggung saya, ini juga stiker. Udah sih, hanya itu saja. Oh ya, satu bagian lagi yang belum saya jelaskan. Dari bagian samping tadi ada satu barang. Nah ini roof rack. Dia saya beli, cuman belum saya pakai juga sih sebenarnya, karena akomodasi dari expander ini dia udah cukup banget buat bawa barang dan penumpang 7 orang. Jadi roof rack ini ya belum saya pakai. Tapi walaupun belum saya pakai, masih apa ya? Kenapa sih masih saya tempel? Karena menurut saya ini masih menjadi bagian yang bisa mempercantik mobil expander sport ini. Oke. Jadi terakhir dari saya, kesimpulannya untuk konsep modifikasi, mungkin sebagian orang berbeda pendapat. Ya ada yang modifikasinya mau ke arah mana. Dan kalau misalkan teman-teman bertanya, Om ini mau konsep modifikasi apa? Ya saya jawab, ini konsep modifikasi saya. Jadi saya ingin membuat si expander milik saya ini dia elegan, tapi tidak menghilangkan rasa SUV yang expander itu miliki. Jadi masih tetap ada. Jadi depannya dia elegan, dan ke belakangnya dia masih ada kesan off-road SUV-nya gitu. Jadi saya tidak mau menghilangkan itu. Nah, urusan desain, urusan modifikasi, urusan apapun segala macamnya itu mungkin terserah Anda semua, karena kembali lagi ke yang tadi, modifikasi itu PSBB, punya selera beda-beda. Jadi ya, nah nanti kalau misalkan ada yang mau tahu detail pembeliannya ini di mana, projinya beli di mana, garnish ini beli di mana, nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Oke? Jika ada yang kurang, tolong di komen di bawah. Jika kalian suka dengan video ini, tolong di like dan dukung terus channel saya agar saya semangat memberikan informasi-informasi yang saya tahu. Salam dari saya, Asep Randy. Bye. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better.